Awalnya dia meremehkanmu. Kamu hadir dengan ketulusan dan hati terbuka, menawarkan perhatian, kasih sayang, bahkan mungkin cinta yang jujur. Tapi yang kamu terima bukan penghargaan, melainkan sikap dingin, diam, atau penolakan yang halus namun menyakitkan. Dia seolah melihatmu hanya sebagai seseorang yang bisa ditunda, tidak begitu penting, atau belum layak untuk diperjuangkan. Namun waktu ternyata mengubah segalanya. Sekarang, ketika kamu mulai melangkah maju dan membangun dirimu sendiri, dia justru mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Pandangannya berubah, perasaannya berkembang dalam diam. Dan kini, tanpa kamu sadari, dia sedang terobsesi. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Awalnya Meremehkan. Sekarang justru diam-diam terobsesi sih sama kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Four of Cups yang muncul dalam posisi terbalik mengungkapkan bahwa dia kini sedang mengalami sebuah proses introspeksi mendalam. Sebuah penyesalan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Penyesalan itu tidak datang secara tiba-tiba. Seperti kilat yang menyambar dari langit, melainkan tumbuh secara perlahan dari dalam dirinya. Seiring waktu berjalan dan dia menyadari bahwa peluang yang dulu pernah ada, peluang untuk menjaga hubungan ini, untuk menunjukkan perasaan, atau bahkan sekadar memperbaiki kesalahan, sudah hilang dan tak bisa kembali lagi. Sikapnya yang dulu penuh ketidakpedulian, ketidakmauan untuk menunjukkan perasaan, dan sikap dinginnya yang tampak seperti kekuatan palsu kini mulai mengikis. Dia menyadari bahwa ketidakmampuannya untuk membuka hati dan menunjukkan kelemahan sebenarnya justru menjadi jalan yang menuntunnya pada kehilanganmu. Kemudian, muncul Five of Pentacles yang memperlihatkan bahwa dia merasa sangat terbuang dan terpinggirkan, seperti seseorang yang tertinggal di luar kehidupanmu. Di saat dia merasa bahwa jarak dan waktu telah memisahkan kalian semakin jauh, dia justru merasakan kekosongan yang dalam dan menyakitkan. Perasaan terbuang ini bukan sekadar rasa sedih ringan, melainkan sebuah kekosongan yang menyapu seluruh keberadaannya, menimbulkan rasa kehilangan yang menyakitkan. Dia merasa seolah-olah dirinya tidak lagi menjadi bagian dari kehidupanmu, tidak lagi diundang ke dalam dunia yang dulu penuh kebersamaan dan kehangatan. Saat kamu mulai menjauh secara perlahan, dia justru semakin terjebak dalam kekosongan yang semakin dalam, seolah-olah kehilanganmu adalah kehilangan satu bagian dari jiwanya yang paling berharga. The Emperor muncul sebagai gambaran bahwa dulunya dia bersikap terlalu kaku dan keras kepala, berusaha tampil sebagai sosok yang selalu tampak kuat dan tidak menunjukkan emosi. Baginya, menunjukkan ketertarikan, perasaan, atau kerentanannya adalah kelemahan yang harus disembunyikan. Ia merasa bahwa kekuatan dan ketegasan adalah segalanya, dan menunjukkan rasa sayang atau kelemahan itu hanya akan membuatnya rentan dan kehilangan kendali. Karena itu, dia selalu berusaha menampilkan citra yang dominan, dan tidak tergoyahkan, seolah-olah dia tak membutuhkan siapa-siapa, dan tidak pernah merasa rapuh. Namun ironisnya, kekuatan palsu inilah yang justru menyebabkan dia kehilanganmu. Sikapnya yang terlalu tertutup dan keras kepala itu menciptakan sebuah tembok besar yang akhirnya menjadi penghalang besar dalam hubungan mereka. Dia menyadari bahwa dengan menutup diri dan tidak menunjukkan perasaan, dia justru menciptakan jarak yang tak mampu dia atasi, dan kini dia harus menanggung akibat dari kekakuan itu. Nine of Swords hadir sebagai representasi dari rasa penyesalan yang menghantui dan terus-menerus mengganggunya. Dia berpura-pura baik-baik saja, memperlihatkan sikap tenang dan percaya diri di luar, tapi di dalam, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan tentangmu selalu hadir dalam benaknya, menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Pada malam hari, saat sepi melanda, dia sering bertanya-tanya dalam hati, membayangkan bagaimana jadinya jika dulu dia tidak bersikap dingin.
jika dia lebih berani menunjukkan perasaan dan keinginannya. Ia merasa bahwa mungkin, jika saja dia tidak bersikap keras dan tidak menutup-nutupi perasaannya, hubungan ini bisa saja bertahan dan berkembang. Tapi sekarang, semua itu hanyalah bayangan dan penyesalan yang menghantui, yang membuatnya merasa terlambat dan terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Yang menarik adalah bagaimana sekarang kamu mulai terlihat bersinar di matanya. The Empress muncul sebagai gambaran bahwa dia kini melihatmu sebagai sosok yang luar biasa, penuh kehangatan, mandiri, berharga, dan penuh daya tarik alami. Kamu bukan lagi sekadar orang yang dia anggap istimewa, tetapi sosok yang benar-benar tak tergantikan. Dia mulai menyadari bahwa kamu adalah pribadi yang tak hanya menawan secara fisik, tetapi juga memiliki kedalaman dan kekuatan batin yang luar biasa. Kamu mampu memancarkan pesona dan energi positif yang membuatnya terpesona dan merasa bahwa kehilanganmu adalah sebuah kerugian besar. Ini bukan sekadar kekaguman biasa. Ini adalah kesadaran bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan bisa digantikan. The Chariot menunjukkan dorongan kuat dari dalam dirinya untuk kembali mendekat, untuk memperbaiki jarak yang telah terbentuk dan menghidupkan kembali hubungan ini. Ada semacam keinginan kuat yang membara untuk mengendalikan keadaan dan memenangkan kembali hatimu. Tapi di sisi lain, dia juga dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebingungan yang diperlihatkan oleh Seven of Cups. Dia bingung apakah ini adalah cinta sejati yang nyata atau hanya rasa bersalah dan penyesalan semu. Dia merasa bahwa kamu mungkin sudah dikelilingi oleh banyak pilihan, dan semua kemungkinan itu membuatnya merasa takut dan bingung. Apakah dia masih memiliki kesempatan? Apakah kamu masih mau memberi dia kesempatan kedua? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui pikirannya dan membuatnya semakin ragu untuk mengambil langkah nyata. Konflik batin yang dia rasakan semakin kuat dan intens. Five of Wands menunjukkan bahwa dia sedang mengalami pergulatan batin yang sangat dalam, seakan-akan ada perang di dalam dirinya sendiri. Di satu sisi, dia merasa tidak layak mendapatkan kesempatan kedua, merasa bersaing dengan rasa bersalah, penyesalan, dan ketidakpastian. Di sisi lain, dia merasa bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, maka semuanya akan hilang selamanya. Dia merasa seperti ada kompetisi besar antara keinginan untuk memperbaiki semuanya dan ketakutannya akan kegagalan. Dia merasa bahwa waktu terus berjalan dan setiap hari yang berlalu semakin menjauhkanmu darinya, semakin memperdalam luka dan jarak yang terbentuk. Namun dia tidak menyerah begitu saja. Two of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menyeimbangkan pikirannya dan mengatur strategi agar bisa kembali ke jalur yang benar. Dia tahu bahwa terlalu lama diam dan menunggu hanya akan membuatmu semakin menjauh, dan itulah sebabnya dia mulai menyusun langkah-langkah kecil, meskipun perlahan dan hati-hati, untuk bisa kembali mendekatimu. Knight of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa dia sedang menyusun rencana, memperhatikan setiap detail, dan berusaha untuk melangkah dengan penuh kesabaran. Dia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, dan dia harus bersabar. Tapi dia juga bertekad untuk tidak menyerah dan terus berusaha meski langkahnya lambat. Namun ketakutannya belum benar-benar hilang. Two of Swords memperlihatkan bahwa dia masih berada dalam kebimbangan yang sangat dalam. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia harus membuat pilihan besar. Apakah dia berani mengungkapkan semua perasaannya dan memperjuangkan kembali hubungan ini? Ataukah dia harus menyerah dan kehilanganmu selamanya? Saat ini, dia masih menutup mata dari kenyataan itu, berharap bahwa semesta akan memberi waktu lebih lama untuknya memperbaiki semuanya. Dia menunda-nunda, menunggu waktu yang tepat, dan berharap bahwa suatu keajaiban akan datang dan menyelesaikan semua konflik internalnya. Akhirnya, Page of Pentacles muncul sebagai pesan yang sangat jelas dan penuh harapan. Dia sedang mencari cara-cara kecil dan sederhana untuk memulai kembali. Bahkan jika harus dari hal-hal yang tampak sepele dan tidak penting. Bisa jadi melalui pesan singkat, basa-basi kecil, atau bahkan sebuah sapaan yang tidak terlalu bermakna, tetapi sebenarnya menyimpan harapan besar. Ini adalah sinyal bahwa dia ingin mencoba lagi,
ingin mulai dari hal yang paling dasar dan sederhana, dan berharap bahwa dari sana semuanya bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Secara keseluruhan, rangkaian kartu ini menunjukkan bahwa meskipun dia saat ini sedang dalam proses penyesalan dan pencarian, ada harapan bahwa dia akan berusaha memperbaiki dan kembali mendekat. Tapi tentu saja, semua itu bergantung pada keberanian dan ketulusan hatinya. Kamu harus mampu melihat dan menilai apakah niat dan usahanya itu tulus, atau hanya sekadar usaha sementara, untuk mengobati rasa bersalah dan penyesalan semu. Dalam perjalanan ini, kekuatan dan kebijaksanaanmu akan sangat penting. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan emosional yang tak berujung, tapi tetaplah fokus pada apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Ingat bahwa setiap proses dan perjuangan ini adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan orang lain. Jangan takut untuk melangkah maju, menegaskan batasan, dan memilih jalan yang sesuai dengan jati dirimu. Karena, di balik semua penyesalan dan keraguan, ada pelajaran berharga yang akan menjadikanmu pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjaga hati dari segala godaan dan kejatuhan hati dalam hubungan yang tidak sehat. Jadi teruslah percaya bahwa waktumu akan tiba, dan kamu akan semakin mengerti siapa yang benar-benar pantas mendapatkan cintamu, dan siapa yang harus kamu tinggalkan demi kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketika dia kembali ke dalam hidupmu, mungkin kamu akan merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya niat dia kali ini? Apakah dia benar-benar telah berubah dan ingin memulai lagi dengan niat yang tulus? Atau ini hanya bagian dari siklus yang sama yang dulu membuatmu lelah dan merasa tidak berdaya? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul di benak saat seseorang kembali setelah sekian lama pergi, terutama jika hubungan sebelumnya penuh dengan ketidakpastian dan luka. Energi dari kartu-kartu yang muncul memberikan gambaran yang cukup dalam dan penuh nuansa tentang niat sejatinya. Seperti sebuah puzzle yang menuntut ketelitian dan kesabaran untuk memahami apa yang ada di balik semua itu. Yang jelas, kedatangannya bukan tanpa alasan. Dia tidak kembali hanya karena iseng atau karena merasa bosan dan tidak ada kegiatan lain yang lebih baik. Ada sesuatu yang terus menarik pikirannya kepadamu, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan, meskipun dia berusaha keras menutupinya. Ada semacam kekuatan batin yang mendorongnya untuk mendekat. Meskipun dia sendiri mungkin tidak sepenuhnya sadar apa motif utama di balik semua itu. Pertama-tama, harus diakui bahwa di balik semua sikap dinginnya dulu, tersimpan penyesalan yang sangat besar dan mendalam. Dulu, dia menganggap kehadiranmu sebagai sesuatu yang bisa dia tunda. Bahkan mungkin dia anggap sebagai hal yang biasa saja. Sesuatu yang tidak perlu dipusingkan terlalu serius. Mungkin dia merasa bahwa hubungan ini tidak mendesak dan bisa ditunda sampai waktu yang dia anggap tepat. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu mulai menjauh dan akhirnya tidak lagi berada di sekitarnya seperti dulu, dia perlahan menyadari satu hal penting yang selama ini terabaikan. Bahwa kamu bukan orang biasa dan hubungan itu bukan sesuatu yang bisa dipandang remeh. Rasa kehilangan mulai menggigit kesadarannya secara perlahan, namun pasti, seperti sebuah rasa sakit yang tidak bisa diabaikan lagi. Dia menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang sangat berharga, dan bahwa kehadiranmu di hidupnya adalah sesuatu yang sangat istimewa dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Kehilanganmu adalah sebuah kerugian besar, dan itu mulai menyadarkannya bahwa dia telah melewatkan kesempatan emas untuk menjaga dan memperkuat hubungan ini. Inilah yang mendorong dia untuk kembali, bukan semata karena rindu yang membuncah, tetapi karena ada kekosongan dan kekurangan yang sangat dalam dirinya. Dia merasa hampa, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang ikut pergi bersamamu. Kekosongan ini bukan sekadar rasa sepi sesaat, melainkan kekosongan yang menyakitkan dan terus menghantuinya. Ada rasa bahwa tanpa kamu, hidupnya tidak lengkap, dan kehadiranmu adalah satu-satunya yang bisa mengisi kekosongan itu. Maka dari itu, dia berusaha keras untuk kembali,
meskipun dia belum sepenuhnya menyadari apa niat utama atau motivasinya yang sesungguhnya. Namun, dari energi yang terpancar dari kartu-kartu yang muncul, terlihat bahwa niatnya bukan lagi sekadar ingin kembali sebatas formalitas, atau sekadar ingin mengulang masa lalu. Ada keinginan untuk memperbaiki, untuk berubah, dan untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar dari semua kesalahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kartu The Emperor menunjukkan bahwa dia ingin tampil lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih stabil dari sebelumnya. Ia sadar bahwa sikap keras kepala dan sikap terlalu mengedepankan ego dulu telah menimbulkan jarak yang besar antara kalian berdua. Ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menjadi sosok yang lebih baik, lebih matang, dan mampu mengendalikan emosinya. Ini adalah bentuk pengakuan secara tidak langsung bahwa dia dulu bersikap terlalu dingin dan tidak membuka ruang bagi kerentanan dan kejujuran. Kini, dia berusaha membawa energi yang berbeda, yang lebih dewasa dan penuh kedewasaan. Tidak lagi keras dan kaku, tetapi cukup nyata dan tulus agar kamu bisa merasakan perubahan yang dia lakukan. Dia ingin kamu melihat bahwa dia belajar dari semua kesalahan itu, dan bahwa dia bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik demi hubungan ini. Namun, di balik niat memperbaiki itu, tersimpan sisi lain yang juga masih penuh kebingungan dan ketidakpastian. Kartu Seven of Cups menunjukkan bahwa pikirannya penuh kemungkinan dan keraguan. Dia mungkin masih belum yakin apakah yang dia rasakan saat ini adalah cinta sejati yang benar-benar tulus, atau hanya sekadar rasa bersalah dan penyesalan yang belum selesai. Dia takut bahwa kamu sudah tidak lagi punya ruang untuknya, bahwa kamu sudah menjadi sosok yang terlalu kuat dan mandiri, sehingga tidak lagi membutuhkan kehadirannya seperti dulu. Dia merasa bahwa kamu mungkin telah menjadi orang yang lebih dewasa dan tidak lagi tergantung padanya, dan itu membuatnya merasa takut kehilanganmu sepenuhnya. Ketakutan ini menjadi salah satu alasan dia kembali, karena dia tidak ingin kehilangan tempatnya di hati dan hidupmu sepenuhnya. Dia tidak rela jika orang lain bisa mencintai dan menghargai kamu dengan lebih tulus, atau jika kamu mulai mencintai orang lain yang lebih mampu memberikan perhatian dan kasih sayang yang dia sendiri tidak mampu berikan. Selain itu, dia kembali juga karena ada sesuatu yang sangat sulit dia hadapi. Kenyataan bahwa kamu bisa bahagia dan menjalani hidupmu tanpa kehadirannya. Ketika dia melihat kamu mulai membangun hidupmu sendiri, mulai bersinar, dan menarik perhatian orang-orang di sekitarmu, ada sesuatu dalam dirinya yang goyah dan merasa kalah. Dia merasa seperti sedang kalah dalam sebuah pertempuran yang dulu tidak dia sadari telah dia mulai. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain bisa mencintai kamu dengan cara yang lebih tulus dan tanpa luka, atau bahwa kamu mampu mencintai orang lain dengan kebebasan penuh tanpa merasa terikat dan terluka. Ketidaksiapan dan ketakutannya ini menjadi salah satu alasan utama mengapa dia kembali. Dia tidak rela kehilangan tempat dalam hatimu, dan dia merasa bahwa jika dia tidak berusaha keras, dia akan kehilanganmu untuk selamanya. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa datang begitu saja dan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Itu sebabnya kartu Knight of Pentacles muncul sebagai simbol bahwa dia ingin bergerak pelan, tetapi pasti. Dia sadar bahwa membangun kembali kepercayaan dan hubungan tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan terburu-buru. Dia ingin menunjukkan bahwa dia serius, meskipun langkahnya tidak besar dan tidak dramatis. Dia berusaha mencari celah untuk masuk kembali ke dalam hidupmu, mungkin lewat percakapan ringan, basa-basi, atau bahkan hanya sebuah sapaan yang tampaknya tidak penting, tetapi sebenarnya menyimpan harapan besar bahwa suatu saat nanti, dari langkah-langkah kecil itu, hubungan ini bisa kembali pulih dan berkembang. Dia tidak ingin terburu-buru, tetapi dia juga tidak ingin kehilanganmu lagi. Namun di balik semua niat baik dan usaha kecil itu, terdapat kebimbangan yang besar dan mendalam. Kartu Two of Swords menunjukkan bahwa dia masih berada dalam kondisi kebingungan dan ketidakpastian yang sangat dalam. Dia tahu bahwa suatu saat nanti, dia harus membuat keputusan besar, apakah dia berani membuka semua luka dan mengungkapkan perasaannya secara jujur,
Ataukah dia harus menunggu dan berharap bahwa waktu akan menyembuhkan semuanya? Tapi saat ini, dia masih menutup mata dari kenyataan itu, berharap bahwa semesta akan memberinya waktu lebih lama untuk memperbaiki semuanya. Dia berharap bahwa jika dia menunggu sedikit lebih lama, keadaan akan berubah dan dia akan mendapatkan peluang kedua yang lebih baik. Tapi dia juga sadar bahwa jika dia terus menunda, mungkin semuanya akan hilang selamanya. Akhirnya muncul Page of Pentacles sebagai simbol bahwa dia sedang mencari cara-cara kecil dan sederhana untuk memulai lagi, bahkan dari hal-hal yang tampak sepele dan tidak penting. Mungkin lewat pesan singkat, basa-basi, atau sekadar menyapa dengan sopan, dia berharap dari langkah-langkah kecil itu, harapan dan kepercayaan bisa kembali tumbuh dan berkembang. Dia tahu bahwa membangun kembali semuanya tidak akan mudah dan membutuhkan waktu. Tapi dia bertekad untuk mencoba dan berjuang demi kesempatan kedua ini. Dia ingin menunjukkan bahwa dia serius dan ingin mulai dari hal kecil dulu, agar nanti hubungan ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih matang. Secara keseluruhan, rangkaian kartu ini menunjukkan bahwa niat dia jika kembali ke hidupmu tidak semata karena cinta, tetapi juga karena rasa bersalah, penyesalan, keinginan untuk memperbaiki, ketakutan akan kehilangan, dan dorongan ego yang belum sepenuhnya padam. Dia ingin memperbaiki semuanya, tetapi belum tentu mampu menanggung tanggung jawab sepenuhnya dari hubungan yang dewasa dan matang. Dia ingin dekat lagi, tetapi masih takut mengungkapkan luka lama dan rasa sakit yang pernah ada. Dia ingin kamu membuka pintu hati, tetapi belum tentu mampu menjaga kepercayaan itu sepenuhnya, dan mungkin dia sendiri masih dalam proses belajar untuk benar-benar memahami dan menghargai arti sebuah hubungan yang sehat dan penuh kejujuran. Jadi, kamu harus bijaksana dan teliti dalam menilai niat dan langkahnya. Karena di balik niat itu ada harapan dan ketakutan yang besar, yang akan sangat memengaruhi perjalanan hubungan kalian ke depan. Apa sebenarnya niat dia jika dia kembali? Langkah pertamanya bukanlah sebuah permintaan maaf besar-besaran yang penuh air mata dan pengakuan cinta yang dramatis, ataupun janji-janji manis yang terdengar berlebihan. Tidak. Dia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan dan kedekatan tidak bisa dilakukan secara instan, langsung dari kata-kata indah atau janji-janji yang berlebihan. Sebaliknya, dia akan memulai dari hal-hal kecil, sangat halus, bahkan mungkin tidak langsung kamu sadari tujuan utama dari semua tindakan tersebut. Bisa jadi dalam bentuk pesan singkat yang tampak biasa saja, seperti sebuah sapaan ringan yang mungkin kamu anggap sepele, basa-basi yang seolah tidak penting, atau bahkan sekadar menanggapi postinganmu di media sosial dengan komentar yang tampaknya netral, tetapi sebenarnya mengandung pesan tersirat yang ingin dia sampaikan. Energi dari kartu Page of Pentacles dan Two of Swords mendukung gambaran bahwa dia sedang mengamati, menunggu, dan menimbang-nimbang momen yang tepat untuk benar-benar membuka diri. Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang memulai dari langkah kecil, belajar mengenal situasi dan melihat reaksi dari kamu sebelum melangkah lebih jauh. Dia ingin tahu apakah kamu masih membuka ruang dalam hatimu, apakah kamu masih bersedia memberi peluang, meskipun dia tidak langsung mengungkapkan niatnya secara terbuka dan langsung. Sementara itu, kartu Two of Swords menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam kondisi menimbang-nimbang, memperhitungkan risiko dan peluang. Dia ingin memastikan bahwa langkah yang akan diambilnya nanti benar-benar tepat, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu terburu-buru, sehingga bisa memicu penolakan atau ketidakpastian dari kamu. Dia ingin memastikan bahwa saat waktu yang tepat tiba, dia benar-benar sudah siap dan paham apa yang dia lakukan. Dalam proses ini, dia akan sangat memperhatikan reaksi dan sikapmu terlebih dahulu. Setelah melihat bagaimana kamu merespon langkah-langkah kecilnya, dia akan perlahan meningkatkan intensitas perhatian dan usahanya. Bukan dengan kata-kata manis yang berlebihan,
tetapi dengan tindakan kecil yang menunjukkan bahwa dia masih peduli dan memperhatikan. Mungkin dia akan menawarkan bantuan sederhana saat kamu terlihat lelah atau stres. Misalnya, menawarkan untuk membantumu mengerjakan sesuatu, memberikan dukungan saat kamu merasa down, atau sekadar memastikan bahwa kamu merasa dihargai dan dihormati. Tindakan ini mungkin tidak langsung terlihat sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi dalam konteks energi dan niatnya yang lebih dalam, ini adalah bentuk komunikasi yang halus namun berarti. Selain itu, energi Knight of Pentacles memperlihatkan bahwa dia ingin melangkah secara stabil, pelan tapi pasti. Dia tidak ingin lagi terburu-buru dan berharap proses ini berjalan dengan konsisten dan penuh kesabaran. Dia berusaha mengubah citra dirinya di matamu, dari seseorang yang dulu mungkin terlalu cuek, mengabaikan, atau tidak cukup perhatian, menjadi seseorang yang bisa diandalkan, dewasa, dan mampu menanggung tanggung jawab. Meski langkah ini terasa lambat, dia berkomitmen untuk menjaga konsistensi, karena dia tahu bahwa untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan, butuh waktu yang tidak sebentar. Dalam hatinya, dia percaya bahwa proses ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan kejujuran, bukan sekadar demi memenuhi rasa takut kehilangan, tetapi sebagai langkah nyata menunjukkan perubahan yang nyata pula. Namun dia belum akan langsung mengungkapkan perasaan terdalamnya atau masa lalu yang penuh luka. Dia takut, jika terlalu jujur dan terbuka terlalu cepat, kamu akan menolaknya mentah-mentah, atau merasa bahwa semua usahanya sia-sia. Maka dia memilih untuk menunjukkan perubahan dan niat baiknya lewat sikap terlebih dahulu. Dia berharap kamu akan melihat sendiri bahwa ada yang berbeda dari dirinya sekarang, tanpa harus dia ungkapkan secara langsung. Jika dia merasa bahwa kamu cukup terbuka dan tidak menutup pintu sepenuhnya, maka lambat laun dia akan mulai membuka pembicaraan yang lebih dalam. Bukan dengan langsung mengajak kembali, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif dan mengandung makna tersirat, seperti, kamu pernah mikir nggak, kalau waktu itu kita nyoba lagi, mungkin semuanya bakal berbeda? Atau, aku kadang kepikiran soal kita dulu, dan mungkin aku salah. Ini adalah bentuk permintaan maaf yang tidak langsung, tetapi tulus dan penuh perasaan. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia mulai menyadari kesalahan dan kekurangannya, dan dia ingin tahu apakah kamu masih membuka sedikit ruang untuknya, walaupun dalam bentuk yang sangat halus dan tidak memaksa. Energi dari The Chariot mendukung bahwa ketika dia sudah mulai melihat arah yang benar, dia akan mulai mengambil kendali atas langkah-langkahnya dan berusaha membangun jalan baru yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Pada saat ini, dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia sudah memiliki keberanian untuk mengambil kendali, namun tetap dengan sikap rendah hati dan penuh kesabaran. Fase ini adalah momen krusial, karena dari sinilah kamu bisa menilai seberapa besar niat dan keberanian dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Dia tidak akan memaksamu untuk kembali ke hubungan seperti dulu, karena dia menyadari bahwa waktu dan keadaan telah berubah. Hubungan yang dulu mungkin tidak lagi relevan dan tidak bisa diulang begitu saja. Maka dari itu, langkah terakhir yang akan dia lakukan jika kamu memberi sedikit ruang adalah menawarkan sebuah permulaan baru. Sebuah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan secara lebih dewasa dan matang. Bisa berupa pertemanan yang jujur dan saling menghormati terlebih dahulu, atau sebuah relasi yang didasari oleh kepercayaan dan pengertian baru yang lebih kuat. Dia ingin membuktikan bahwa dia kini mampu menjadi seseorang yang lebih baik untukmu, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia telah belajar dari pengalaman dan kesalahan masa lalunya. Dalam proses ini, dia akan terus berusaha menunjukkan bahwa dia lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan lebih memahami apa yang sebenarnya penting dalam sebuah hubungan. Dia ingin kamu melihat bahwa perubahan ini nyata, dan bahwa niatnya tidak hanya sekadar ingin kembali karena rasa rindu semata,
tetapi karena dia benar-benar ingin memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini dengan cara yang jauh lebih matang dan penuh tanggung jawab. Dia akan berusaha menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik, bukan sekadar untuk mengisi kekosongan, tetapi sebagai bentuk komitmen dan usaha nyata untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.